Banyak orang sehari-harinya bekerja keras membanting tulang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tidak jarang pekerjaan yang dilakukan membutuhkan keahlian maupun fisik yang kuat, baik itu di dalam ruangan atau di luar ruangan. Pekerjaan yang keras tidak menjamin bahwa hasil yang didapat akan besar. Disinilah kesabaran sangat dibutuhkan. Pak Puguh, pria ini sehari-hari bekerja sebagai penarik becak. Pekerjaan ini telah dilakukan selama bertahun-tahun. Permasalahan ekonomi menyebabkan Pak Puguh harus mengandalkan fisiknya setiap hari. Keinginan yang sangat besar untuk menghidupi keluarga hingga membuat Pak Puguh membeli sebuah becak yang dibayar dengan cara mengangsur setiap hari. Walaupun tubuhnya tak sekuat dulu, tetapi karena keluarga menjadi tanggung jawabnya, menjadikan Pak Puguh mempunyai dorongan kekuatan yang lebih. Pada awalnya memang terasa berat, namun seiring waktu sampai sekarang, pekerjaan tersebut masih terus dilakukan. Berangkatnya biasanya sore antara jam 3 pulang jam 9 malam. Semenjak tahun 1998. Pagi-pagi sekali Pak Puguh sudah bersiap melakukan aktivitas, tetapi bukan dengan becaknya, melainkan bersama nyala api dari kayu-kayu bakar serta kompor yang sangat sederhana. Asap tebal yang memenuhi ruangan dapur juga membuat Pak Puguh sesekali mengusap kedua matanya. Dan seperti pagi-pagi sebelumnya, wadah besar berisi air sebagai bahan membuat jamu disiapkan Pak Puguh untuk istrinya yang bekerja sebagai seorang penjual jamu keliling.
Setelah semua aktivitas rumah selesai, Pak Puguh mempersiapkan pekerjaan utamanya sebagai seorang penarik becak. Sebuah becak yang telah menemani selama beberapa tahun mulai dibersihkannya. Walaupun hanya memiliki satu becak, sampai saat ini kebutuhan sehari-hari rumah tangganya dapat dipenuhi meskipun dilalui dengan sangat sederhana. Sebelumnya di bangunan, Pak. Di bangunan saya rasa sepi, terus sedangkan kita butuh makan sehari-hari. Terus akhirnya saya terjun aja ke becak itu. Lebih capek bangunan. Kalau bangunan kan sehari terus menerus. Kalau becak habis ngayuh, istirahat di tempat sambil mencari penumpang, itu banyak istirahatnya. Hasilnya ya tergantung rame ndaknya muatan. Di tengah terik matahari, mulailah Pak Puguh mengayuh becak melalui keramaian jalan menuju lokasi untuk menunggu penumpang. Sambil mengatur nafas dan mengusap peluh, dengan penuh harap, Pak Puguh terus menunggu dan menunggu sampai ada penumpang yang menghampiri dan memberikan sedikit harapan. Becak dulu kredit di teman saya. Ya saya ditolong teman saya, suruh ngangsur, saya angsur, terus sekarang jadi milik saya. Angsurannya tiap hari 1.000, terus totalnya 450. Penumpang sekitar antara 25 sampai 30.000 penghasilannya. Pernah, sering, iya, sering istilah kosong tuh sering kayak berangkat capek-capek. Setelah pulang nggak dapat hasil. Sebagai seorang penarik becak, tentunya fisik Pak Puguh haruslah kuat. Apalagi jalan-jalan yang dilalui cukup berat. Tidak jarang melalui jalan menanjak kemudian harus pulang dan pergi mengantar penumpang-penumpang, bahkan terkadang harus turun dari becaknya, melepas kayuhannya, mendorong dengan tumpuan kedua kaki. Demi kebutuhan hidup, Pak Puguh mencoba bertahan dengan becak. Panas ataupun hujan tidak menjadi rintangan, tidak ada hari libur, hanya waktu istirahat ketika menanti penumpang. Pekerjaan sebagai penarik becak dilakukan dengan sabar. Pak Puguh tidak memperdulikan tubuh tuanya, karena keadaan memaksa bertahan, memaksa bekerja hanya dengan sebuah becak. Nggak dapat hasil ya
ya saya pusing dah. Gitu. Ya untung istri saya itu menerima apa adanya gitu. Kalau saingan ya saya kira sama saja dengan rekan-rekan itu sama saja. Kalau misalnya rekan-rekan rame gitu, saya juga ikut rame gitu. Kadang-kadang teman-teman tuh saya dikasih penumpang, kadang-kadang kasihan sama saya. Saya dikasih penumpang gitu, suruh angkut gitu. Kalau hujan pakai kelep Mas, ditutup kelep lalu pakai mantel gitu. Ya. Pekerjaan yang dilakukan memang sebuah pekerjaan berat. Berlokasi di jalan, di mana tidak mengenal musim dan jalanan menjadi warna dari hidupnya, disinilah Pak Puguh benar-benar menghadapi ujian. Namun Pak Puguh tetap bersabar, dengan kegigihan untuk terus bekerja dan bekerja, menanti dan mencari penumpang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jika beruntung, para penumpang langsung mendatangi becaknya, apalagi pada saat hujan. Tetapi tak jarang, dalam satu hari penumpang yang dinanti tak kunjung datang. Kalau sudah demikian, Pak Puguh terpaksa meminjam sedikit uang kepada tetangga terdekat. Walaupun demikian tak membuat Pak Puguh patah semangat. Kendala yang ada menjadi hiasan tersendiri bagi Pak Puguh. Biasanya lebih senang, soalnya penumpangnya tuh lebih ramai musim hujan. Iya, kalau hujan kan ramai, butuh becak gitu ya penumpangnya. Lain dengan terang itu kan bisa jalan. Iya, pelanggan itu orang jualan sayur tuh, sayur-sayur. Dari Gadang nanti lu turun di pasar, saya ngangkut. Iya, apalagi kalau nggak dapat penumpang misalnya kosong ya, saya gimana ya? Tapi saya tidak putus asa. Besok pasti dapat gitu. Pasti itu. Saya yakin besok pasti dapat gitu. Saya tidak putus asa. Saat Pak Puguh bekerja, Ibu Nuraini istri Pak Puguh pun telah berada di jalan semenjak pagi. Dengan sepeda kayu berisi botol-botol jamu buatannya, Bu Nuraini berkeliling menawarkan jamu yang dibawa. Dari satu rumah ke rumah yang lain dengan harapan ada yang membeli walau hanya segelas jamu. Sesekali Bu Nuraini berteriak lantang, mengundang orang-orang di sekitar untuk membeli jamu yang dibawa. Botol-botol jamu di sepeda terus bergetar seiring kayuhan Bu Nuraini, seakan tak sabar menemui pembelinya. Tiap harinya jual jamu, kadang ya 2 hari sekali jual botok sama urap-urap. Ya kalau ada goreng-goreng kadang gitu. Jam 8 pulangnya jam 3 atau setengah 4 gitu kalau agak lambat. Ya, seharian penuh mengayuh sepeda ini. Udah 7 tahun. Iya. Sebelumnya itu ya ke sawah ya buru setrika, cuci-cuci. Seadanya pokoknya. Dulu ini tetangga saya tuh kan pijat sama mak saya, terus suruh bikin. Tolong bikinkan jamu, kata mak saya.
Terus saya bikinkan, katanya orang sebelah sini, loh Nur jamunya kok enak, jual jamu aja. Ya udah saya itu langsung niat gitu loh Mas, langsung niat ya jual itu. Pertama ya sedikit, mendapat 24.000 itu udah seneng. Lama-lama ya bertambah-tambah gitu. Ya capek Mas, kalau pulang ini kayak apa, capek sekali, kan mengayuh ini loh capeknya. Hari menjelang sore, Bu Nuraini baru akan menyelesaikan jualannya, sementara botol-botol masih ada yang berisi jamu. Wajah Bu Nuraini tak juga menunjukkan rasa lelahnya. Sepeda yang dinaiki terus dikayuhnya kali ini sedikit bergegas menuju rumah kecilnya. Sebagai penjual jamu, sedikit harapan dapat ditemukan, walau hanya sedikit, setidak-tidaknya dapat menjawab kebutuhan sehari-hari dan sedikit membantu suaminya. Walaupun harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain, sekarang tidak seperti dulu, di mana tidak setiap hari ditemui penjual jamu keliling yang lain. Ya kita ke rumah orang-orang itu suruh berhenti, ya udah berhenti sampai nanti habis hujannya itu kita kerja lagi gitu. Menghabiskan jamu itu tadi. Sebetulnya ya enggak Mas, kayak capek kadang gitu loh. Kita kan berkecimpung sama suami saya itu kok lelah sekali. Kadang-kadang itu apa lelah kok kerjanya gini terus, kok nggak kaya-kaya gitu loh Mas. Sedangkan orang-orang kerja biasa aja kok kaya gitu. Ya kita iseng aja. Tapi gimana lagi, mau kerja apa? Kita kalau dia malah nggak usaha, nggak ikhtiar, dari mana kita penghasilan gitu loh. Sesampainya di rumah, pekerjaan lainnya adalah menyiapkan bahan-bahan keperluan membuat jamu. Padahal lelah yang menghinggapinya belum juga hilang. Di rumah kontrakan kecil sederhana dan telah ditempati sejak lama, Bu Nuraini membuat jamu setiap hari. Semua peralatan yang digunakan masih sederhana dan hanya di sebuah rumah kecil yang berdiri rapuh, terletak di sudut sebuah jalan kecil. Bapaknya juga becak itu. Kalau sore, kalau misalkan agak hujan ya saya nggak menyuruh. Malah jangan kerja Pak, sudah capek kan siang sudah itu masak air itu. Airnya aja 3 bak kan sudah capek, cuci-cuci. Kasihan Mas. Ya pernah Mas, itu sampai mengeluh saya. Ya sudah, siapa yang mau kadang tak antar-antar ke tetangga gitu. Iya, kalau misalkan nggak habis. Saya itu pengen apa ya, buka usaha biar nggak terlalu capek jual itu tahu campur misalkan. Tapi saya pikir-pikir lagi nanti bahannya itu kan banyak. Kita juga nggak punya lahan gitu loh Mas. Modalnya nggak ada gitu.
Walaupun sekarang ini banyak penjual jamu juga penarik becak, tak membuat Pak Puguh dan Bu Nuraini merasa tersaingi. Bagi mereka pekerjaan yang dilakukan masih akan terus dijalani sampai pada masanya. Mereka terus bekerja keras, bersemangat, sabar, dan tekun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terima kasih kita sudah diajak untuk melihat-lihat kegiatan Bapak sehari-hari sama Ibu juga ya. Terus ini ada sedikit pemberian dari pemirsa Dhamma TV. Semoga bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Dan ini juga ada sedikit tambahannya. Semoga bisa bermanfaat. Iya, sama-sama. Bagi pemirsa yang ingin berpartisipasi dalam acara ini dapat menghubungi alamat yang tertera di bawah ini. May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be true. You walk a lonely road, oh how far you are from home. Pak Puguh dan Bu Nuraini adalah orang-orang pekerja keras yang terus berjuang setiap hari dengan kemampuan mereka. Walaupun dengan penghasilan yang tak pasti, mereka ada di sekitar kita, orang-orang yang selalu bekerja keras, orang-orang yang harapan-harapannya masih sulit untuk terwujud, orang-orang yang mungkin terlupakan.